Saya Santi dari Jakarta Selatan. Saya bergabung dengan Marai. Nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi dengarkan kami. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta. Memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai hampir jam 8. Ya, jadi ada pun laporan di sini semua tadi cukup lancar dan kepolisian yang tim sus sangat memprioritaskan kasus kita karena antara Mabes dengan intervensi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua penyidikan dan selanjutnya. Ya kawan-kawan, ada yang nanya apakah payment gateway atau pintu gerbang pembayaran bisa diproses hukum. Ya, awal-awal dari video yang saya upload, jawabannya sudah ada di situ. Seperti kata pengacara kita, yaitu Bapak Sabar, bahwa semua yang terlibat dan terindikasi itu nanti akan dibuktikan nanti. Karena kalau misalnya payment gateway atau pintu gerbang pembayaran itu tidak mau bekerja sama, bahkan ada yang membohongi korban, atau bahkan menahan uang korban, menyembunyikan data, itu nanti akan diketahui oleh penyidik. Dan kalau ada indikasi kerjasama dengan mereka dalam hal yang negatif, misalnya menyembunyikan sesuatu, kemudian sudah tahu bahwa Makai ini scam, kemudian masih melakukan pembayaran, itu nanti akan dilihat nanti. Makanya pengacara daripada tim Makai ini sudah mengirimkan somasi nanti sampai 3 kali, dan apabila tidak ada niat baik daripada payment gateway ini atau pintu pembayaran ini, maka itu bisa disimpulkan mereka terlibat. Karena mereka tidak ada itikat baik dan itu bisa diproses hukum. Karena menurut Bapak Sabar Ompu Sungguh di video-video awal bahwa semua yang terkait, baik itu Gimani, IKN, Linku, Linkpedia, itu semua akan diproses. Dan sekarang pengacara kita lagi mengirimkan surat yang kedua, somasi yang kedua, apabila masih membandel atau acuh dengan somasi yang pertama, akan disomasi sampai 3 kali dan kita akan lihat selanjutnya. Dan tim sudah mempunyai bukti-bukti, baik berupa pengakuan mereka waktu kita bertemu dan kita rekam. Saya tidak mau sebutkan payment gate yang mana, yang tadinya mereka katakan uang segini dan ternyata segini. Dan mereka juga korban yang mengirimkan data kepada tim. Bahkan ada payment gateway menyuruh cabut laporan mereka ke polisi kalau mau diganti uangnya. Yaitu ada korban yang memberikan surat pernyataannya kepada tim yang payment gateway buat, kemudian minta ditandatangani dan minta cabut laporannya di polisi, mereka akan mengganti. Sedangkan maunya korban, bayar dulu dong, baru mereka cabut atau tanda tangan. Jadi kita lihat aja nanti, semua payment gateway ini, atau pintu gerbang ini, sampai somasi yang ketiga oleh pengacara tim. Kalau sekarang sudah somasi yang kedua, dan baru Gimani yang menanggapi, dan itu akan kita lihat nanti. Bahwa di zaman digital ini, media ini, tidak ada yang kebal hukum kalau sudah viral dan ada bukti. Dan perlu diingatkan kembali bahwa kami ini adalah korban, ingin mencari keadilan di negeri ini. Jadi apabila mereka mungkin ada bermain dengan oknum-oknum dalam tanda kutip seperti yang kita lihat barusan, yaitu oknum Bapeti. Bahkan saya lihat lagi di video, di YouTube, bahwa ada oknum-oknum yang bermain, itu nanti kita bisa buktikan. Jadi buat korban Makai bersabar aja, kita masih mencari keadilan di negara hukum ini, bahwa tidak ada yang kebal hukum. Kita akan menyediakan bukti-bukti semua, baik itu berupa rekaman maupun bukti-bukti transfer yang ke Linku, Linkpedia, IKN, Gimani, semua sudah ada sama tim.
Ya, apapun dalih mereka, alasan mereka bahwa mereka hanya sebagai perantara, tetapi ada indikasi dari mereka ada yang berbohong, bahkan menutup-nutupi data. Ya, kita lihat aja nanti. Ya, mudah-mudahan pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk menangkap mereka ataupun memproses mereka secara hukum, baik nanti di pengadilan sampai jatuh vonis, tidak tergoda dengan para bos penipu-penipu robot trading ini. Dan kami masih yakin bahwa masih ada aparat-aparat kita yang integritasnya tinggi untuk menumpas robot trading ilegal ini. Ya, jangan sampai seperti yang sudah beredar, ada oknum Bapeti yang terlibat. Mudah-mudahan para korban sabar menunggu, dan kita lihat aja nanti sampai somasi yang ketiga, pengacara dan tim yang diketuai oleh Pak Krisnadi, wakilnya Pak Jeffrey dan Pak Rudi, akan tetap menunggu niat baik daripada pemilik-pemilik, daripada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan penipu Mark-I ini. Kita akan lihat nanti. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan uang korban-korban segera bisa dikembalikan. Itu semua yang diharapkan oleh pengacara dan tim dan juga korban-korban. Karena apabila sudah proses ke hukum dan pengadilan, itu jalannya akan panjang dan menyita waktu. Sementara korban ingin mendapatkan uangnya kembali secepat mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat malam. Selamat siang di sana, dan tetap bersabar dan tetap menunggu proses hukum. Jangan putus asa. Tim Bapak Krisnadi terus akan berjuang untuk hal ini. Dan saya juga sebagai korban tetap akan mengupdate melalui channel ini.